api jadi kompor, jadilah kita air buat mereka. Ya, jadi kalau menurut aku, ya please stop. Di tengah memanasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwenda, nama Jordi Onsu ikut menjadi perhatian setelah disebut langsung oleh sang kakak dalam unggahan sosial. Ruben menyinggung peran Jordi yang selama ini kerap ikut berbicara dalam berbagai persoalan keluarga. Pernyataan itu pun memicu reaksi publik dan membuat hubungan keduanya kembali menjadi sorotan publik. Tidak lama setelah unggahan tersebut ramai diperbincangkan, beredar video Jordi Onsu yang mengaku menyimpan rahasia besar tentang Ruben Onsu. Ia menyebut rahasia itu sangat mengejutkan hingga bisa mengguncang Indonesia apabila terungkap ke publik. Jordi juga memberi isyarat bahwa dirinya selama ini memilih menyimpan fakta tersebut, sembari menegaskan keyakinannya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri tanpa bisa terus disembunyikan selamanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru banget nonton nih videonya, lagi-lagi saling sindir-menyindir antara kakak beradik. Si Ruben sedikit mengatakan hal demikian. Lalu di mana Uncle Jordi sekarang? Saat tahu saya datang, kok tidak muncul lagi? Sama seperti dalam keributan yang sedang terjadi saat ini ya. Tiba-tiba tidak mau menjadi juru bicara lagi. Padahal biasanya selalu ikut campur. Ayo jangan diam. Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya. Banyak hal yang sebenarnya bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain, tetapi justru Anda yang sering menjadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario. Miris, sedih, dan semoga bisa berdamai aja lah mereka. Tidak, saya mah asal liurnya, iya, ku drama-drama begini. Itu geningan mangnanya nih babari pagi jeung anak jeung ponakan. Kenapa bapaknya bisa susah? Pik ini mah benar-benar mungkin komunikasi ya. Komunikasi yang salah ini mah, atau mungkin apa ya namanya? Ya meren komunikasi ya ada babari atau geningan eta tinggal WA we cenah, tinggal di WA ke mamahnya mau ketemu anak ya udah tinggal datang gitu ya, apa susahnya cenah gitu ya. Asal liur ya. Ya kalau misalkan mau komunikasi, ini ada ya yang sudah cerai tapi komunikasinya masih baik kayak Krisdayanti dan Anang ya, itu adalah perpisahan artis paling sukses ya, karena mereka itu akhirnya jadi bersama untuk ngurus anak, ngurus cucu. Meninggalnya gitu aja itu, aduh ini mah asa pusing ya. Atau bisa kan nolong nge-WA ke adiknya si Jordi Onsu, gue mau ke sana dong temenin, kan bisa. Tapi katanya Jordi Onsu sama Ruben Onsu ini udah nggak teguran selama 3 tahun dan saling blokir. Lebih parah. Oh, ini yang paham tolong dijelaskan, saya liur. Setelah adik dari S yang menantang netizen kalau mau memboikot, boikot aja, rezeki dari Tuhan, katanya seperti itu. Kini ketika live adik dari Ruben Onsu pun yang kita ketahui bernama J. Nah ini juga banyak ketika dia live jualan, tulisan komentar-komentar dari netizen adalah boykot dan boykot. Memang agak pelik ya ketika para artis-artis kenamaan ini mau adu argumen dengan netizen, karena harus dipahami bahwa nyawa dari kepopuleran seorang artis itu adalah netizen. Satu kali ucapan kalian meremehkan netizen, maka itu akan menjadi awal kehancuran dari kerajaan kejayaan yang menjadi yang dimiliki begitu ya. Memang agak lucu juga sih sebenarnya. Tapi di sini ada yang namanya pesan moral ya. Ketika kamu itu terlalu bersuara pada suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dan mulai meremehkan sesuatu, salah satunya adalah netizen. Nah, ucapan seperti ini, aku tidak butuh kamu para netizen. Ya salam, itu namanya nantang
nantang pisau tajam untuk ditancapkan di batang leher. Kan ya begitu. Semoga ini semua baik-baik saja. Saya juga mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Ruben Onsu tadi tentang hak asuh untuk anak-anaknya, pengalihan hak asuh untuk anak-anaknya. Semoga semuanya baik-baik saja. Kita sebagai netizen mendoakan yang terbaik dan hanya bisa memberikan pemahaman kepada para artis-artis. Harimaumu adalah mulutmu adalah harimaumu. Salam cinta damai dari Kediri. Jadi guys, mohon izin dulu guys ya, mohon izin. Jadi karena inilah typingannya si RO yang viral, ya. Setelah aku baca typingannya ini, memang sorry to say ya RO, terlalu sadis caramu. Terlalu sadis caramu menyakiti ibu dari anak-anakmu. Jadi kamu itu perlu flashback dulu ya RO. Kau perlu flashback dulu, kau yang mengajak Sarwenda untuk menikah, dan kau yang berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, ya, saudara-saudara, dan janjimu itu didengar sama Tuhan. Janjimu itu didengar sama Tuhan, kau diberkati, ya, karirmu melejit, Tuhan menganugerahi kau 2 putri yang cantik-cantik, hartamu bertambah, asetmu bertambah setelah kau menikahi Sarwenda. Jadi kalau boleh ya saya katakan, Sarwenda dan anak-anakmu lah yang mengangkat derajatmu, mengangkat karirmu melejit, ya. Dan kamu mendapatkan gelar baru, yaitu seorang ayah. Jadi rezeki yang kau punya itu sebenarnya itu berkat istri dan anakmu. Tetapi setelah kamu mendapatkan itu, apa yang terjadi? RO, kau hianati Tuhan Yesus, kau hianati istrimu, kau hianati keluargamu, jemaat kau hianati, anak-anakmu juga kau hianati. Ya, dan sekarang lagi drama lagi kamu mulai. Perkara duit 200 JT. Jadi kamu perlu flashback kau saudara, flashback. Kamu lihat ke belakang dulu. Sebenarnya yang mengangkat derajatmu itu siapa? Yang mengangkat derajatmu itu adalah Tuhan Yesus dan juga istri dan anak-anakmu. Tetapi kamu lupa akan hal itu. Flashback dulu kau. Sebelum juga Sarwenda dulu kau ajak nikah, dia kan artis. Memang tidak setenar waktu kau dulu, tapi itu kan masalah waktu. Lihat dia sekarang, itu hanya masalah waktu. Rezeki itu berputar seperti roda yang berputar. Masalah waktu. Lihat mantan istrimu sekarang, Tuhan angkat derajatnya. Ya, dan kau berusaha untuk menjelek-jelekan dia dengan typinganmu ini. Kasihan sekali. Terlalu sadis caramu itu RO. Flashback dulu kau, flashback dulu. Ya, sebenarnya yang mengangkat derajatmu, yang menjadikan kau kaya, yang menambah-nambahkan rezeki itu berkat istri dan anakmu. Kau flashback dulu. Kalau memang ini benar typinganmu ya, ini benar typinganmu RO, ini sangat disayangkan. Ya, ini sangat sadis, terlalu sadis banget caramu ini. Sementara yang menikmati uangmu itu kan anakmu, ada 2 orang nih, 2 anakmu loh, 2. Dan kamu kan yang mengharapkan dia supaya mereka itu mendapatkan pendidikan, ya, pendidikan yang setara dengan pendidikan internasional. Dan kamu pula yang mempertanyakan. Aduh, sungguh miris. Jadi kau bertobatlah kau dulu, bertobat kau. Kembalilah kau domba yang hilang. Salam waras. Akhir-akhir ini, beberapa hari ini terus lewat dari akunku, akun yang manapun itu mengenai kehidupan artis. Maaf ya, aku sebutkan namanya Ruben dan Sarwenda. Pengen gak komen, tapi pengen komen. Ya, sedikitlah aku berkomentar di sini. Ya, banyak di situ bilang, nggak tahu diri. Dia kan terkenal gara-gara Ruben. Kalau nggak gara-gara itu, dia nggak terkenal. Betul, ya. Itu salah satu penyebabnya Sarwenda dikenal karena saat itu suaminya punya nama besar. Bonus dong buat dia, betul nggak sih? Ya, umpamanya Ruben terkenal tapi tidak ada potensi sama Sarwenda. Potensi apa contohnya? Dia bisa cari uang, bisa dia bergerak di bidang bisnis dan seni lah kita bilang. Kalau potensinya nggak ada, ya dia nggak dikenal orang. Tapi kenapa istrinya jadi ikut dikenal? Selain faktor dari si Ruben ini, ya dia ada potensi. Potensinya apa? Bisa cari duit, ya. Dia mungkin punya karisma untuk dikenal orang, ya. Nah, terus bonus lah kalau kita bilang nama si Ruben itu buat dia, ya. Jadi apa yang dicari si Ruben sama cari Sarwenda? Kalau menurut aku, ya, itu buat anak-anaknya dan itu rezeki buat anak-anaknya. Ya, kalau aku bilang nanti rezeki buat Ruben,
Aku bilang rezeki buat Sarwenda. Oh, nah kita ambil kesimpulan itu rezeki anak-anaknya. Ya berapa tahun mereka berumah tangga baik-baik aja kan? Itu kan. Nah, terus yang kedua, ya di potensi tadi ya. Kedua, kita perempuan sebagai ibu ya sudah ngerasakan lah gimana sakitnya melahirkan, baik itu normal maupun operasi. Pasti sakit kan? Pasti sakit kan? Nah, terus berapa besar sih kesalahan ucapan yang si Sarwenda lakukan itu? Terus semua kita membuli. Apakah nggak ada kita lihat kebaikan-kebaikan dari pasangan ini, Sarwenda? Itu aja kita ulik-ulik. Efeknya apa coba? Efeknya ke anak-anak, ya kan? Efeknya ke anak-anak, kasihan anak-anaknya. Ayolah dari komen kita, dari bicara kita, jangan itu jadi akar kepahitan nanti buat anak-anaknya. Nah akhirnya kayak gini kan mereka juga nggak tenang kan untuk mencari uang. Yang korban siapa di sini? Anak-anaknya, perasaannya, gitu. Ya, jadi kesalahannya si Sarwenda ini nggak sebanding lah dibandingkan sakitnya melahirkan. Ya, habis melahirkan masih sakit, kita harus nyusuin anak, harus begadang pagi-pagi. Kira-kira laki-laki sanggup nggak ya seperti itu? Mau nggak ya seperti itu? Seperti kita ibu-ibu gitu. Aku nggak ada membela siapapun di sini. Aku hanya di tengah-tengah. Tapi kasihan yang aku kasihan anak-anaknya. Ya, komen-komen ngeri-ngeri. Aduh, yang ngebully bapaknya, si ayah, si bunda. Kasihan anak-anaknya, udah tuh merembet kemana-mana gitu. Jadi jangan jadi kita jangan jadi api, jadi kompor. Jadilah kita air buat mereka, ya. Jadi kalau menurut aku ya please stop memperbesar-besar masalah ini. Dan mungkin juga aku bikin video ini kok konten lu ini lo, ya semuanya memang salah di medsos ini. Ya, padahal aku bicara di sini, bergerak di sini sebagai ibu ya, tapi pasti nanti ada pro dan kontra dan bahkan ada yang membuli aku. Sekali lagi, yuk kita jadi air buat mereka. Kasihan anak-anaknya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan videoku ini bisa, yang panas-panas itu bisa menjadi tenang, yang angin puting beliung itu bisa menjadi angin sepoi-sepoi yang menyejukkan hati. Terima kasih.